shut up and listen. People are dead. People. Halo movie lovers, kali ini cerita yang akan saya sajikan adalah sebuah film berseri yang bertemakan kanibalisme yang cukup seru nih buat ditonton. Wrong Turn adalah serial film horor Amerika yang dibuat oleh Alan B. McElroy. Serial ini terdiri dari 7 film, di mana seri pertama sampai 6 menceritakan tentang keluarga kanibal dengan kondisi cacat memburu dan membunuh korbannya dengan cara yang sangat mengerikan. Sedangkan seri ke-7 lebih menceritakan tentang sebuah kelompok dengan budaya berusia berabad-abad yang menanggapi dengan kasar orang luar yang mengganggu peradaban mandiri mereka. Wah, jadi makin penasaran kan seri pertama film Wrong Turn seperti apa ceritanya? Mari kita simak reviewnya. Cerita diawali oleh Chris Flynn yang pagi itu terjebak kemacetan di jalan karena sebuah tangki traktor mengalami kebocoran sejauh 5 mil. Padahal ia sendiri memiliki janji untuk bertemu dengan Mr. Keller pada pukul 7 malam di hari itu juga. Ia pun segera putar balik dan menelepon temannya yang bernama Doris dan mengabarkan bahwa ia mungkin akan terlambat. Namun sayangnya panggilan tidak tersambung karena tidak adanya sinyal di handphone Chris. Ia pun mengarahkan mobilnya ke tempat pengisian bahan bakar karena ia pikir mungkin di sana ada telepon umum yang bisa ia gunakan untuk menelepon Doris. Di sepanjang jalan menuju pom bensin, ia melihat sekeliling dan didapatinya banyak mobil-mobil yang terparkir di kiri dan kanan sisi jalan. Chris pun akhirnya menghentikan mobilnya saat ia mendapati seorang lelaki tua sedang duduk sendirian. Ia pun turun dari mobil dan menanyakan apakah lelaki tersebut memiliki telepon umum. Pria itu pun menunjuk ke arah telepon umum yang tampak sudah usang dan Chris segera menuju ke telepon tersebut. Sayangnya, saat ia mencoba menelepon ternyata telepon tersebut tidak berfungsi. Chris pun mendatangi pria tua tersebut dan mengatakan bahwa teleponnya rusak. Ia pun menanyakan apakah ada telepon lain, namun si pria tua mengatakan bahwa hanya telepon itu saja yang ia miliki. Chris kembali bertanya tentang rute lain untuk menuju ke selatan, namun si pria tua menjawab bahwa ia tidak tahu. Chris, yang kebetulan melihat sebuah peta tertempel di tembok, segera menghampiri peta itu dan melihat rute yang bisa ia lewati melalui peta tersebut. Namun anehnya, ketika Chris menanyakan apakah jalan tersebut bisa dilewati, si pria tua hanya menjawab bahwa jalanan di sana kotor dan tidak ada orang yang mau mempavingnya. Usai mendapatkan rute yang akan ia lewati, Chris segera pergi dan berpesan pada si pria tua untuk berhati-hati. Mobil pun berlalu pergi dan si pria tua bergumam bahwa Chris lah yang harus berhati-hati untuk lewat rute tersebut. Chris melaju dengan sangat cepat agar bisa segera sampai, namun di tengah perjalanan mobilnya terhenti ketika ia mendapati sebuah jalan yang bercabang, di mana yang sebelah kiri adalah rute yang ia lihat di peta dan yang kanan adalah jalan yang tidak ia ketahui. Chris dengan keyakinan penuh belok ke kiri yang mana jalan yang ia lihat di peta. Ia pun mengendarai mobilnya dengan cepat sambil mendengarkan musik kesukaannya. Namun entah kenapa musik yang ia putar tiba-tiba rusak dan kaset CD-nya terjatuh. Chris berusaha menggapai kaset yang terjatuh di lantai mobil dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menyetir mobil. Berhasil mendapatkan kaset yang terjatuh, tanpa sengaja Chris melihat bangkai seekor kerbau yang mati dan tergeletak di pinggir jalan. Karena fokusnya hanya ke arah si kerbau yang mati, Chris pun menabrak sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan dengan sangat keras. Mobil Chris pun seketika ringsek, namun untungnya Chris tidak mengalami cedera. Si pemilik mobil yang ia tabrak rupanya pasangan muda-mudi berjumlah 5 orang. Mereka pun menghampiri Chris dan menanyakan keadaan Chris. Chris yang masih shock tampak belum bisa berpikir dengan jernih ketika si pemilik mobil yang bernama Francine marah-marah karena mobil ibunya mengalami kerusakan parah. Chris pun menanyakan kenapa mobil mereka berhenti di tengah jalan. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa ban mobil mereka bocor karena menggilas kawat besi yang sengaja dipasang oleh seseorang yang diikatkan di sebuah pohon. Wanita muda yang diketahui bernama Jessie mengatakan pada rekan-rekannya bahwa ia akan mencari bantuan. Nah, kedua rekannya yang lain yaitu Charlie dan kekasihnya memutuskan untuk ikut bersama Jessie. Ia pun mengajak Chris untuk ikut bersamanya, sedangkan Francine dan kekasihnya yaitu Evan memutuskan untuk menunggu mobil mereka. Padahal mereka tidak tahu bahaya yang sedang mengintai mereka berdua di tempat itu. Pasangan yang sedang dimabuk asmara ini tidak menyadari bahwa ada yang mengintai mereka dari kejauhan. Saat Francine sedang asyik menggeledah isi tas Chris, ia tidak menyadari bahwa Evan berlalu pergi masuk ke hutan. Francine sendiri terus berbicara dan sama sekali tidak merasa curiga meskipun Evan sama sekali tidak menanggapi ucapannya. Ia pun mencoba melihat dari kaca mobil dan ia akhirnya menyadari bahwa Evan menghilang.
Francine keluar dari mobil Chris dan berkeliling mencari Evan. Ia pun mulai merasa takut ketika ia mendapati sepatu sebelah kiri Evan tergeletak di tanah. Suasana hutan yang sepi membuat suasana semakin ngeri karena Evan sama sekali tidak merespon Francine yang berkali-kali memanggil namanya. Ketakutan Francine makin bertambah ketika ia menemukan potongan telinga kanan Evan di atas tanah dengan darah segar. Apesnya, belum sempat meninggalkan tempat tersebut, seseorang menggorok mulut Francine dengan sebuah kawat besi dan menariknya menjauh dari hutan. Chris tak henti-hentinya melihat jamnya berkali-kali mengingat ia ada janji untuk bertemu seseorang pukul 7 malam itu. Jauh berjalan, mereka pun akhirnya menemukan sebuah rumah di tengah hutan yang sebetulnya tidak ada di dalam peta. Hal unik yang mereka temukan adalah banyaknya mobil-mobil tua terparkir tidak beraturan di halaman rumah tersebut. Sebenarnya, Jesse sudah merasakan ada yang tidak beres dengan rumah tersebut, namun teman-temannya, termasuk Chris, tidak menghiraukan ucapan Jesse. Chris pun mencoba masuk ke dalam rumah tersebut dengan diikuti Carla dan Scott, sedangkan Jesse sendiri masih ragu-ragu untuk masuk, namun akhirnya ia pun mengikuti temannya untuk masuk ke dalam. Di dalam rumah, mereka mendapati ruangan yang sangat mengerikan dengan sisa makanan yang ada di meja. Mereka pun berkeliling ke rumah asing tersebut dan Chris sendiri tanpa sengaja menemukan masakan di kuali yang sedang direbus. Rasa penasaran yang tinggi membuat Chris terus menjelajahi isi rumah tersebut tak terkecuali Jesse dan dua temannya. Hal mengejutkan mulai mereka temukan di dalam rumah tersebut, di mana Chris yang masuk ke dalam sebuah ruangan tanpa sengaja menemukan banyak daging yang disimpan di dalam Tupperware. Sedangkan di ruangan lain, Jesse menemukan kawat besi yang sama persis dengan kawat besi yang membuat ban mobil yang ia tumpangi pecah. Charlie yang berada di toilet tanpa sengaja menemukan tangan manusia di dalam sebuah bak kamar mandi. Menyadari bahwa mereka mungkin dalam bahaya, Chris dan kawan-kawan memutuskan untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Namun, belum sempat pergi, si pemilik rumah rupanya datang dengan mengendarai sebuah truk tua yang menderek dua mobil lain bersama mereka. Melihat hal tersebut, Scott berusaha untuk keluar lewat pintu belakang, tapi apesnya pintu tersebut tidak dapat dibuka alias buntu. Langkah kaki si pemilik rumah mulai terdengar masuk ke dalam. Chris dan Jesse yang berlindung di bawah ranjang berusaha untuk tidak mengeluarkan suara meskipun mereka merasa ketakutan. Lalu tiba-tiba, si pemilik rumah menjatuhkan mayat seorang wanita yang tidak lain adalah mayat Francine, teman mereka sendiri. Melihat hal tersebut, Jesse tampak histeris dan ketakutan, namun ia tetap berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Darah segar dari mayat Francine mengalir ke tempat persembunyian Chris dan Jesse, dan tidak lama setelahnya si pemilik rumah menyeret mayat Francine dan membawanya ke sebuah meja. Dengan sangat jelas, Chris dan Jesse melihat proses mutilasi yang dilakukan si pemilik rumah pada tubuh Francine. Suasana makin menjadi tegang ketika si pemilik rumah berdiri di depan mereka dan meletakkan senapan di sebelahnya. Kejadian tak terduga pun kembali terjadi ketika tiba-tiba sebuah peluru terjatuh tepat di depan mata Chris. Di tempat persembunyian yang lain, Charlie dengan jelas melihat tubuh rekannya dimutilasi oleh si pemilik rumah. Ketika si pemilik rumah tertidur pulas karena kekenyangan, Chris, Jesse, Charlie, dan juga Scott mengendap-endap keluar dari rumah tersebut. Dengan sangat hati-hati, mereka melangkah dan agar tidak menimbulkan suara dan membangunkan si pemilik rumah. Saat berhasil membuka pintu dan ketiga rekannya telah berhasil keluar, tiba-tiba salah seorang pemilik rumah terbangun dan melihat keberadaan Chris di rumah mereka. Mereka pun berlari dengan secepat mungkin untuk menyelamatkan diri mereka. Namun, ketika terus berlari, mereka malah mendapati diri mereka berada di tengah hutan dengan banyak bangkai mobil yang masih bersimbah darah di tempat tersebut. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa orang-orang tersebut juga melakukan yang sama pada mereka dan membunuh para korban untuk dijadikan santapan. Tiba-tiba seorang mobil terdengar berjalan mendekat. Chris melihat mobil si penjagal datang ke tempat mereka. Jesse dan kawan-kawan sendiri segera bersembunyi agar tidak terlihat oleh para penjagal itu. Disinilah mereka melihat wajah para si penjagal yang mengerikan dengan sangat jelas. Para penjagal yang berjalan mendekat ke arah tempat mereka bersembunyi membuat Chris akhirnya terpaksa berlari ke dalam hutan untuk memecah perhatian mereka. Namun sayangnya, salah seorang penjagal berhasil menembak kaki kiri Chris. Awalnya mereka akan menjalankan strategi dengan memecah konsentrasi musuh mereka dan merebut mobil si penjagal. Tapi sayangnya, rencana mereka gagal karena Chris malah tertembak. Rombongan penjagal yang hampir mendekat ke arah Chris membuat Scott mau tidak mau keluar dari persembunyiannya. Scott berlari masuk ke hutan sambil berteriak ke arah para penjagal dan sebuah tembakan yang diarahkan pada Scott untungnya meleset dan membuat Scott dikejar oleh para penjagal. Jesse dan Charlie segera menyelamatkan Chris dan membawanya ke truk milik penjagal.
Tapi betapa kagetnya mereka ketika pintu truk dibuka, mayat Evan yang bersimbah darah terguling dan jatuh ke tanah. Jesse pun segera menjalankan truk tersebut, tapi betapa terkejutnya ia ketika salah seorang penjagal mengejar truk mereka. Dengan panik, Jesse terus mengendarai truk tersebut secepat mungkin hingga akhirnya ia berhasil lolos dari kejaran salah seorang penjagal. Dalam perjalanan, mereka terus mencari Scott yang terus berlari ke tengah hutan. Tidak berselang lama, Charlie melihat kekasihnya berlari menghindari kejaran para penjagal. Namun, malang nasib Scott karena para penjagal berhasil melumpuhkannya dengan 3 buah anak panah yang menusuk badan Scott. Seketika Scott pun tumbang di depan mata Jesse, Charlie, dan Chris. Melihat hal tersebut, Jesse pun segera menancap gas dan meninggalkan Scott sendirian di tengah hutan. Awalnya mereka pikir akan selamat, tapi siapa sangka dalam perjalanan mereka mendapati sebuah pohon besar tumbang. Selain itu, ban truk juga mengalami selip karena jalan berlumpur. Jesse dan kawan-kawan memutuskan untuk keluar dari mobil dan mencari jalan keluar dengan berjalan kaki. Mereka terus berjalan menyusuri hutan hingga hari semakin sore. Fisik yang lelah membuat mereka terpaksa beristirahat di tengah hutan. Nah, saat sedang asik istirahat, tanpa sengaja Charlie melihat sebuah menara. Mereka pun segera naik ke menara tersebut dan berharap ada radio atau telepon yang bisa mereka gunakan. Sesampainya di atas, mereka pun berkeliling di sekitar menara dan menemukan kotak PMI. Jesse pun membantu Chris mengobati lukanya dan di sisi lain Charlie berhasil menemukan sebuah radio. Jesse berusaha mengirimkan pesan namun tidak ada respon. Di saat yang bersamaan, Chris melihat para penjagal tepat berada di bawah mereka. Ia pun meminta Jesse dan Charlie untuk tiarap dan tidak menimbulkan suara. Saat suasana hening dan para penjagal tampak mulai menjauh, tiba-tiba seseorang merespon pesan Jesse lewat radio. Suara yang menggema rupanya terdengar pula oleh para penjagal. Mereka pun segera mencari sumber suara dan tanpa diduga mereka naik ke atas menara di mana Chris dan kawan-kawan berada. Teror demi teror yang para penjagal berikan membuat Jesse dan kawan-kawan hampir gila nih guys. Suara di dalam menara berubah menjadi hening ketika Chris dan kawan-kawan tidak lagi mendengar suara para penjagal. Tapi rupanya keheningan itu hanya sesaat ketika Chris melihat kepulan asap menyelimuti menara mereka. Ternyata nih para penjagal membakar menara tersebut. Dalam kepanikan, tiba-tiba Charlie melakukan tindakan bodoh dengan memecahkan kaca jendela menara. Chris pun akhirnya mengajak Jesse dan Charlie untuk lompat dari menara ke sebuah ranting pohon karena menara tempat mereka bersembunyi sudah hampir terbakar sepenuhnya. Lagi-lagi para penjagal mengetahui keberadaan Chris dan kawan-kawan. Mereka terlihat memanjat pohon dan mencari keberadaan Chris dan kawan-kawannya. Jesse dan Chris lebih dulu berjalan melintasi batang sebuah pohon di mana Charlie sendiri malah masih tertinggal di belakang. Ia pun mencoba untuk melewati batang pohon tersebut namun tiba-tiba nyawanya pun harus lenyap ketika seorang penjagal berhasil menebas mulut Charlie dengan sebuah kapak. Jesse yang melihat nasib malang sahabatnya berteriak histeris meskipun Chris berhasil membuka mulut Jesse sehingga teriakannya tertahan. Usai menghabisi nyawa Charlie, para penjagal kembali mencari keberadaan Jesse dan Chris di sekitar pohon. Jesse dan Chris sendiri kembali berjalan dengan melintasi batang-batang pohon besar dengan rasa takut dan was-was jika ketahuan. Mereka berdua kembali memanjat ke atas pohon dan mengatur strategi untuk mengusir para penjagal. Awalnya, Chris yang menawarkan dirinya untuk menjadikan umpan, tapi Jesse menolak dan mengatakan bahwa Chris sedang terluka dan tidak bisa bergerak dengan cepat. Jesse pun dengan cepat berjalan ke pohon lainnya dengan memancing para penjagal dan berteriak mengatakan bahwa ia ada di tempat tersebut. Jesse dan Chris mulai putus asa karena para penjagal rupanya tidak terpancing sama sekali. Jesse yang suaranya hampir habis akhirnya terdiam sambil melihat ke sekeliling dan kejutan pun datang ketika salah seorang penjagal muncul dari balik pohon dan melihat keberadaan Jesse. Jesse yang mengetahui hal tersebut cepat-cepat berlari menyeberangi sebuah batang pohon, namun baru sampai tengah ia menghentikan langkahnya ketika ia melihat bahwa si penjagal tiba-tiba hilang. Dalam keadaan was-was tersebut, tiba-tiba Jesse dikejutkan oleh kemunculan seorang penjagal yang melompat dan berdiri tepat di depannya. Jesse yang kaget tergelincir dan hampir terjatuh dari pohon. Tampak dengan jelas si penjagal berjalan ke arah Jesse dengan mengacungkan sebilah pisau. Jebakan pun berhasil dijalankan ketika Chris menghantam si penjagal dengan sebatang pohon. Si penjagal kemudian terjatuh dan Jesse serta Chris berhasil selamat malam itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan melintasi pohon satu ke pohon lainnya. Perjalanan yang mencekam membawa Jesse dan Chris di sebuah tebing bebatuan dengan air terjun di atasnya. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di balik guyuran air terjun.
Nah, dari kejauhan mereka melihat obor api dari para penjaga melintas nih. Syukurlah Chris dan Jesse tidak terlihat karena tertutup oleh derasnya air terjun yang mengalir. Esok paginya, mereka terbangun karena bermimpi melihat seorang penjagal ada tepat di depan mereka sambil mengayunkan kapak. Mimpi tersebut akhirnya membuat mereka memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Usaha Chris dan Jesse akhirnya tidak sia-sia ketika mereka melihat jalan beraspal dari kejauhan. Karena jarak yang tidak dekat, mereka pun memutar otak agar bisa segera sampai ke jalan tersebut. Namun tiba-tiba, serangan penjagal kembali terjadi ketika tiba-tiba sebuah kapak hampir mengenai kepala Chris. Chris yang kaget lalu terjatuh. Ia pun segera bangkit dan mengambil kapak yang menancap di pohon ketika ia melihat seorang penjagal berlari ke arahnya. Namun, karena kebodohan Jesse yang menarik-narik tangan Chris, ia malah tertangkap oleh penjagal yang lain yang tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tubuh Jesse. Chris yang terpental karena dipukul oleh seorang dari mereka jatuh terguling ke bawah tebing sampai akhirnya ia melihat sebuah mobil patroli polisi lewat jalan tersebut. Tidak mau melewatkan kesempatan, Chris buru-buru turun ke jalan dan menghentikan mobil polisi. Rupanya ia adalah polisi yang menerima panggilan darurat Jesse di malam sebelumnya ketika mereka berada di menara. Dengan terbata-bata, Chris mengatakan bahwa para penjagal menculik temannya dan mereka juga melakukan pembunuhan. Belum sempat mendengarkan penjelasan lengkap Chris, si polisi malah tewas dalam keadaan mengenaskan ketika tiba-tiba sebuah anak panah menancap tepat di mata kirinya. Chris berusaha untuk kabur dengan mobil patroli, namun sayang mobil tidak mau menyala. Sang penjagal akhirnya kembali melepaskan anak panah yang berhasil memecahkan kaca mobil polisi. Chris akhirnya keluar dan bersembunyi di kolong mobil. Nah, dari bawah kolong ia melihat langkah kaki penjagal berjalan mendekat ke arahnya. Si penjagal yang sudah dekat mencari keberadaan Chris termasuk di bawah kolong mobil, tapi ternyata tidak mendapati Chris ada di situ. Rupanya, Chris berhasil menyelamatkan dirinya dengan masuk ke hutan sebelum penjagal menemukannya. Si penjagal kemudian membawa mayat polisi yang tewas masuk ke dalam mobil patroli dan tanpa ia sadari Chris berhasil menyusup dan bergelantungan di bawah mobil menuju ke sebuah tempat bersama si penjagal. Rupanya si penjagal membawa mobil tersebut ke rumahnya. Nah, di dalam rumah itu Jesse berbaring dalam keadaan terikat termasuk juga mulutnya. Dan tentunya salah seorang penjagal ada bersama Jesse. Chris pun melihat dengan jelas si penjagal yang mengejarnya menyeret mayat polisi dan membawanya masuk ke dalam rumah. Jesse yang ketakutan melihat dengan jelas proses mutilasi tubuh polisi yang dilakukan oleh para penjagal tepat di depan matanya. Tiba-tiba kobaran api muncul di depan pintu rumah mereka. Tidak lama setelah itu, Chris pun muncul dengan mobil polisi dan menabrak pintu rumah si penjagal. Perkelahian pun terjadi antara Chris dan para penjagal hingga akhirnya ia berhasil menusuk salah seorang penjagal. Chris segera membebaskan Jesse dengan melepaskan ikatan di tangannya. Namun, tiba-tiba si penjagal yang tadi sempat ia tusuk menyerang Chris dari belakang. Si penjagal berhasil dilumpuhkan oleh Jesse ketika sebuah anak panah melesat mengenai lehernya. Penjagal pun tumbang dan Chris segera melepaskan ikatan di kaki Jesse. Meskipun berhasil membunuh seorang penjagal, mereka harus menghadapi penjaga lain yang tiba-tiba menyerang mereka berdua. Singkat cerita, Chris melepaskan tembakan ke arah tangki mobil berisi bahan bakar sehingga menimbulkan ledakan dan api besar yang membakar rumah tersebut bersama dengan 3 orang penjaga lainnya. Chris dan Jesse berhasil selamat dengan mengendarai truk milik penjagal dan segera meninggalkan tempat tersebut. Dalam perjalanan, mereka pun mampir ke pom bensin milik Pak Tua. Melihat kehadiran truk si penjagal, Pak Tua segera masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Mungkin ia pikir yang akan keluar dari mobil itu adalah penjagal, padahal yang keluar dari mobil adalah Chris. Pak Tua mengintip dari balik jendela dan ia melihat Chris berjalan dengan terpincang-pincang menuju ke sebuah peta dan ia lalu merobeknya. Mungkin Chris tidak ingin ada korban lagi di tempat tersebut. Cerita pun ditutup dengan selamatnya Jesse serta Chris dari penjagalan maut yang dilakukan oleh 3 orang manusia kanibal di dalam hutan.